Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Dwira dengan NIM 2304 1030 143. Saya dari kelas Hukum Pidana Islam 4, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul aborsi. Ini merupakan salah satu tugas atau perbaikan nilai di ujian tengah semester kemarin. Aborsi merupakan isu kesehatan, sosial, moral, dan hukum yang kompleks. Perdebatan mengenai aborsi muncul karena bertemunya beberapa kepentingan, kesehatan perempuan atau hak atas pelayanan medis, aman dan bebas resiko, nilai moral dan agama, atau perbedaan pandangan tentang kapan kehidupan manusia itu dianggap dimulai, aspek hukum dan perlindungan anak, faktor sosial ekonomi atau kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan seksual, dan kondisi psikologis. Di Indonesia, aborsi umumnya dilarang, namun terdapat pengecualian terbatas untuk kondisi tertentu demi melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan. Dasar hukum tentang aborsi di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang aborsi antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Aborsi dilarang kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi medis, yaitu kehamilan yang mengancam nyawa seorang ibu atau janin. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis berat. Peraturan pemerintah atau PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengatur lebih detail tentang batas waktu aborsi pada kasus pemerkosaan, maksimal usia kehamilan 40 hari. Persyaratan konseling dan persetujuan sebelum tindakan, pelaksanaannya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dan berkompeten fasilitas kesehatan tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 346 sampai dengan 349 mengatur sanksi pidana bagi perempuan yang menggugurkan kandungan serta pihak yang membantu, kecuali dalam kondisi pengecualian medis yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Penjelasan konsep aborsi, definisinya ialah aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Tindakan ini bisa terjadi yang pertama spontan atau kegagalan alami, buatan atau induksi, atau tindakan medis atau non-medis. Jenis aborsi yang pertama ada aborsi medis menggunakan obat-obatan tertentu, misalnya misoprostol oleh tenaga kesehatan berwenang. Yang kedua yaitu aborsi bedah, tindakan medis seperti kuret atau aspirasi vakum. Yang ketiga yaitu aborsi tidak aman, terjadi jika dilakukan oleh orang tidak berkompeten atau di fasilitas tidak layak, beresiko tinggi menyebabkan komplikasi atau bahkan kematian. Faktor yang mempengaruhi aborsi ialah kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, kelalaian janin berat, kehamilan tidak diinginkan, yang terakhir yaitu ada faktor sosial dan ekonomi. Contoh kasusnya ini fiktif namun mewakili kasus nyata. Kasus yang pertama ada kehamilan akibat perkosaan. Seorang remaja berusia 15 tahun menjadi korban pemerkosaan. Ia hamil dan mengalami trauma berat. Pada usia kehamilan 5 minggu atau sama dengan 35 hari, keluarga membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk konseling dan meminta tindakan aborsi sesuai dengan peraturan pemerintah 61 tahun 2014. Kasus yang kedua yaitu kehamilan mengancam nyawa ibu. Seorang ibu dengan penyakit jantung parah hamil 8 minggu. Dokter menyatakan bahwa kehamilan dapat menyebabkan gagal jantung dan membahayakan nyawanya. Setelah konseling persetujuan tertulis, dilakukan aborsi medis sesuai prosedur kesehatan. Kasus yang ketiga ialah aborsi ilegal. Seorang perempuan melakukan aborsi dengan bantuan dukun menggunakan ramuan dan alat tradisional. Ia mengalami pendarahan yang sangat hebat, akhirnya meninggal. Pelaku yang membantu dapat dikenakan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya yaitu analisis hukum, perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan. Hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan dua aspek, yaitu hak janin untuk hidup dan hak perempuan atas
kesehatan, keselamatan, dan kebebasan dari penderitaan akibat kekerasan seksual. Pengecualian hukum bersifat strictly regulate hanya dua kondisi yang memperbolehkan aborsi dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang ketat. Konseling wajib sebelum tindakan, persetujuan tertulis perempuan hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki izin. Larangan keras terhadap aborsi ilegal ialah aborsi di luar pengecualian hukum dapat dipidana. Perempuan dapat dikenakan pidana pada pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Orang yang membantu pun dapat dipidana lebih berat pada pasal 347 sampai dengan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aspek etika dan moral. Selain aspek hukum, tenaga medis wajib mempertimbangkan kode etik kedokteran, nilai budaya dan religius masyarakat, hak pasien terhadap informasi dan layanan kesehatan. Kesimpulannya ialah aborsi adalah isu kompleks yang menggabungkan aspek kesehatan, etika, sosial, dan hukum. Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang tetapi diperbolehkan dalam kondisi terbatas, yaitu kehamilan akibat pemerkosaan dan kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan janin. Ketentuan ini diatur jelas dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 61 2014. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Pemahaman menyeluruh mengenai hukum aborsi sangat penting agar masyarakat dapat membedakan tindakan yang legal dan aman dari tindakan yang berbahaya dan ilegal, serta untuk melindungi hak dan keselamatan perempuan. Selesai sudah penjelasan materi mengenai aborsi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai aborsi. Mungkin masih banyak lagi materi yang lebih mendalam mengenai aborsi belum saya ketahui. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan mudah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.